Shalom, firman Tuhan berkata bahwa God is always with us, ya. Tuhan selalu bersama dengan kita, jadi dia juga bersama dengan kita masing-masing. God is always with me. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa God is love, Allah adalah kasih. Dan karena dia selalu bersama-sama dengan kita dan dia adalah kasih, maka kita bisa percaya bahwa dia pasti menjadikan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dan memang itu ada janjinya di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Terindah, terindah, Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Terindah, terindah, Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Terindah, terindah, Yesus yang terindah. Yesus membuat indah kehidupanku. Dia jamah hidupku hingga jadi baru. Yesus membuat indah kehidupanku. Yesus membuat indah kehidupanku. Dari Alkitab kita bisa belajar banyak sekali orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Dan kita perlu ingat bahwa mereka itu gak sempurna. Dan Alkitab juga mencatat hal-hal yang mereka gagal, mereka salah, mereka jatuh, tapi mereka bangun kembali. Setahu saya di Alkitab itu yang pasti hanya Yesus ya yang tidak berdosa.
Dia telah menjadi manusia, dia hidup sama seperti kita. Alkitab berkata bahwa dia adalah Adam yang terakhir, ya. Adam yang pertama itu membawa dosa masuk ke dalam dunia, tapi Adam yang terakhir, Adam yang kedua ini, ya, membawa kebenaran, ya, membereskan dosa sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu dibenarkan. Tapi ada beberapa orang yang Alkitab sepertinya nggak mencatat, ya, kesalahan mereka. Tapi jangan lupa, biar bagaimanapun mereka juga nggak sempurna. Beberapa di antara mereka, misalnya mungkin Daniel, ya, kita nggak pernah melihat ada kesalahan yang Daniel buat. Bahkan dicari dalam setiap bagian pekerjaannya, dikatakan dia setia, nggak ditemukan kesalahan. Kemudian kita juga baca misalnya Yusuf, ya. Yusuf itu boleh dibilang ya baik sekali. Cuma barangkali kalau kita pelajari, ya mungkin karena dia anak kesayangan bapaknya, jadi barangkali sikap dia itu bagi abang-abangnya agak menjengkelkan, ya. Mungkin dia nggak salah, tapi abang-abangnya cemburu. Tapi dia juga pernah merasa diri dia nggak bersalah, dan memang itu betul. Dia masuk penjara bukan kesalahan dia. Tapi di Alkitab kita belajar bahwa merasa diri tidak salah, ya, atau merasa diri benar saja itu nggak cukup, ya. Karena memang Alkitab di Perjanjian Lama juga berkata kebaikan kita itu seperti kain kotor. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan standar yang Tuhan inginkan, ya. Itu sebabnya di Perjanjian Baru dikatakan kita dibenarkan. Nah, dari orang-orang yang nggak sempurna ini, apalagi Daud, ya, kalau kita baca Daud sangat-sangat tidak sempurna. Tapi jangan lupa di Perjanjian Lama cuma 2 orang yang mendapatkan sertifikat berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Henokh, itu karena dia bergaul dengan Tuhan. Nah, dia berjalan bersama Tuhan. Yang kedua adalah Daud. Nah, kalau Henokh kita nggak banyak tahu ceritanya. Cuma dikatakan bahwa dia hidup di zaman juga yang bukan baik juga, ya. Tapi toh dia bisa berjalan bersama Tuhan. Nah, kalau Daud, wah banyak sekali kesalahannya. Tapi toh Alkitab tetap menyebut dia sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Dari sekian banyak mazmur yang Daud tulis, salah satunya adalah Mazmur 23 yang terkenal, dan juga banyak mazmur yang lain, tapi kali ini saya mau tunjukkan Mazmur 25, ya, ini Daud yang tulis. Ada 3 ayat yang kalau kita baca, kita renungkan, ya, itu sangat-sangat memberkati. Tentunya nggak hanya ayat-ayat ini, ya, tapi yang saya mau bacakan kali ini adalah Mazmur 25 ayat 12, 13, dan 14. Nah, kita perlu ingat bahwa kita ini hidup di zaman yang sudah sangat modern, ya. Kita bisa baca Alkitab berbagai versi. Kita bisa baca Alkitab itu tidak lagi dalam bentuk cetak, tapi kita bisa baca Alkitab itu lewat gadget kita. Jadi kita bisa bawa kemana saja, karena zaman sekarang ini gadget itu malah lebih penting, ya, dalam beberapa hal dibanding dompet, ya, karena kita punya data pun ada di gadget, dan itu perlu hati-hati, ya. Lalu kita juga bisa baca Alkitab itu, kita nggak perlu baca langsung, tapi kita mengizinkan orang lain membacakannya buat kita. Ada Alkitab suara, ada aplikasi yang memungkinkan hal itu. Saya suka baca Alkitab di Android, di gadget saya itu dari YouVersion atau dari MySword, ya. Saya bisa lihat berbagai terjemahan dalam bahasa aslinya, tinggal klik nomor serong konkordansnya, ya, bahasa aslinya seperti apa. Lalu saya juga bisa sambil olahraga atau sambil nyetir, saya dengar Alkitab yang dibacakan, ya. Jadi dengan cara seperti itu firman Tuhan bisa terus saya dengar. Nah, saya juga bisa
cari pembacaan Alkitab itu di YouTube. Ya, coba cari di YouTube, bisa lihat di televisi, bahkan itu ada ayatnya dan kita dengar itu dibacakan. Nah, Mazmur 25 mulai ayat 12, Daud itu mengajarkan tentang sikap respect atau takut akan Tuhan. Ya, dikatakan di sini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Kalau kita baca di Alkitab, kalau dibilang takut akan Tuhan, ya, orang yang fear the Lord, ya, yang takut akan Tuhan itu diterjemahkan sebagai orang yang respect, ya, yang hormat, yang menghargai Tuhan. Ada terjemahan dari Amplified Bible, ya, yang saya suka renungkan ayat ini. Dikatakan di situ, ya, who is the man who fears the Lord, ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini kata fear, kata takut ini bukan seperti takut bagi sebagian wanita tuh takut cecak, ya, atau sebagian orang lain takut kecoa, atau takut ular, atau takut sesuatu yang negatif, ya. Tapi ini maksudnya takut di sini adalah sikap hormat, ya. Ada satu sikap membangkitkan rasa segan gitu. Ada kekaguman. Nah, Amplified Bible ini menjelaskan arti fears the Lord itu, ya. Dikatakan di situ ada reverence, ya, ada respect, hormat, ada sikap yang membangkitkan rasa segan gitu, ya. Kayak kita misalnya kedatangan katakanlah pemimpin yang sangat kita hormati, ya. Ada gembala senior misalnya datang, ya. Itu membuat kita ada rasa respect, ya, rasa hormat. Atau misalnya katakanlah, ya, Pak Presiden, ya, Jokowi datang, ya, kita rasa respect, hormat itu muncul gitu, ya. Nah, kepada Tuhan tentunya lebih lagi karena Dia adalah pencipta alam semesta ini. Lalu dijelaskan juga arti fears itu adalah worship Him, ya, menyembah Dia with submissive wonder, ya, dengan kekaguman. Wonder itu kan sesuatu yang mengherankan, mengagumkan, ya, yang membuat kita kagum, tapi juga membuat kita ini mau nurut sama Dia, menundukkan diri kepada Dia. Ada lagu di banyak tempat, ya, tentunya. Tapi salah satu yang saya suka nyanyikan lagu yang mungkin sebagian itu bisa mencerminkan ayat ini, ya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nah, lagu ini salah satu contoh lagu yang isinya menyembah Tuhan, mengagumi Tuhan, mengagungkan Dia. Bagi sebagian orang, datang kepada Tuhan itu karena butuh sesuatu, karena panik, karena mungkin butuh kesembuhan,
butuh pertolongan, dan memang itu Tuhan sediakan, itu nggak salah ya. Tapi kadang-kadang waktu kita datang dengan kebutuhan seperti itu, fokus kita itu kepada Tuhan juga ya, tapi sebagian itu sebenarnya kepada kebutuhan kita. Dan banyak lagu-lagu yang menolong kita untuk percaya kepada Dia, menerima apa yang dijanjikan. Tapi lagu ini ya, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lagu ini cuma mengagungkan Tuhan ya. Lagu satu persekutuan dengan Tuhan. Teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah menikah, coba ingat-ingat waktu masa pacaran dulu ya, datang ke rumah pacar ya. Mau ngapain ke sana ya? Ya, sebagian ada yang karena mau makan ya, mau makan gratis dan sebagainya, tapi sebenarnya hanya spending the time ya, menghabiskan waktu bersama-sama. Nggak ada lain yang diomongkan ya, kecuali hal-hal yang ringan-ringan ya. Nggak belajar matematik misalnya yang repot, tapi hanya spending time, melalui waktu bersama-sama. Ya, menyembah Tuhan kira-kira seperti itu ya, tapi tentunya lebih dalam lagi. Dikatakan di sini, kalau kita punya sikap seperti itu, He will teach him in the way he should choose ya. Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita jalan yang harus kita pilih, yang harus kita tempuh. Nah, Alkitab Amplified Bible ini menjelaskan bahwa He will teach him through His word ya, lewat firman-Nya. Jadi firman yang kita baca itu ya, tidak sekedar hanya kita baca sebagai pengetahuan, sebagai knowledge, memenuhi otak atau pikiran kita, tapi lewat firman yang kita baca itu, karena kita memiliki sikap respect, hormat, takut akan Tuhan, kita menyembah Dia dengan satu kekaguman ya, kekaguman akan pekerjaan Tuhan yang membuat kita ini mau nurut Dia, maka Dia akan bicara lewat firman yang kita baca itu, dan kita jadi tahu apa yang harus kita pilih dalam setiap persimpangan jalan atau keputusan yang harus kita ambil. Ya, sebagian orang bisa sekolah Alkitab ya, bisa memperoleh gelar tinggi ya, sarjana teologi atau magister ya, teologi, MTH atau bahkan doktor. Dan itu kalau orang ujian doktor itu kan diuji ya. Dilihat cara berpikirnya, bagaimana dia membangun logika berpikirnya itu, dan dia mempresentasikan apa yang dia temukan, lalu diuji di hadapan mungkin pengujinya bisa profesor dan sebagainya, dan akhirnya orang ini dinyatakan lulus ya, diberi gelar S3 doktor. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan orang itu bisa memperoleh gelar ya? Karena memenuhi kaidah-kaidah yang ada itu ya, melewati ujian dan dia lulus. Tapi belum tentu orang seperti ini bisa menangkap suara Tuhan lewat firman yang dia baca. Karena kalau kita baca di ayat 12 ini, diperlukan sikap takut akan Tuhan, dan perlukan sikap respek, hormat kepada Dia.
Ada banyak lagu lain yang saya juga suka ya, tapi lagu ini termasuk salah satu lagu favorit ya. Ya, tidak selalu dalam pelayanan dinyanyikan ya. Saya nyanyikan tapi kadang-kadang di jalan, kadang-kadang di kamar mandi ya. Ini lagu yang sangat sangat indah ya, luar biasa. Saya kira penciptanya ini sangat terinspirasi ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Ayat 13 ya, his soul will dwell in prosperity and goodness ya. Jiwanya itu akan tinggal dalam kemakmuran dan kebaikan Tuhan. And his descendants ya, dan keturunan-keturunannya itu will inherit the land, akan mewarisi negeri ya. Saya satu ketika ya, bertahun-tahun yang lalu saya pernah ke toko buku dan saya lihat ada satu buku yang ditulis oleh satu orang yang saya lupa namanya siapa ya, tapi itu buku sekuler di sekolah manajemen ya, di kalau nggak salah Harvard ya pengarangnya, dan nama itu mengingatkan saya akan nama seorang hamba Tuhan. Saya lupa persisnya namanya siapa ya, tapi langsung saya ingat, oh ini anaknya ini ya. Jadi bapaknya pendeta mengasihi Tuhan, anaknya itu tidak harus jadi pendeta juga, tapi ternyata mempunyai dampak dalam bidang pendidikan, dalam manajemen. Dan kalau kita bicara Harvard ya, Harvard Business School itu salah satu sekolah bisnis yang terkenal. Jadi anaknya itu berdampak di situ ya. Kalau sampai bisa nulis buku dan dikeluarkan oleh jaringan yang ada di Harvard Business School, ya berarti itu orang hebat sekali ya. Ini janji Tuhan. Tapi sebelum sampai di situ dikatakan his soul ya, jiwanya akan hidup dalam kemakmuran dan kebaikan. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, kita merenungkan, ya, kita punya sikap hati menyembah Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kita lewat firman yang kita baca itu, yang mana yang mesti kita pilih dalam setiap persimpangan jalan. Dan itu membuat jiwa kita ini makmur, ya. Kata makmur itu artinya prosperity ini ya berhasil, hal-hal yang baik lah. Tapi kalau kita hubungkan dengan Alkitab, artinya jiwanya ini selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu berdampak selanjutnya ke dalam kehidupannya. Langsung atau tidak langsung. Cepat atau lambat. Ya, bagi sebagian orang kadang-kadang kita melihat kok hidupnya gak berubah. Ya. Kadang-kadang butuh waktu. Ya, ada hal-hal yang kita gak tahu. Tapi ada yang ketemu cepat. Tapi yang pasti firman Tuhan yang kita baca itu akan mengubah kita. Lalu ayat 14, the secret of the wise counsel of the Lord is for those who fear him. Ada satu rahasia, ya, rahasia dari nasihat yang bijak yang dari Tuhan. Nah, itu disediakan bagi mereka yang takut akan Tuhan, yang suka menyembah Dia. Ya. Di Amplified Bible ini sebenarnya ada terjemahan yang klasik dan juga ada terjemahan yang baru. Nah, saya lupa salah satunya ya, tapi kalau nggak salah yang klasik ya, itu ayat 14 itu bunyinya begini, the secret of the satisfying fellowship ya. Jadi rahasia dari persekutuan yang mengenyangkan, memuaskan ya dengan Tuhan, itu tersedia buat kita yang takut akan Tuhan. Dan itu disebut the secret ya, artinya itu rahasia, nggak semua orang tahu. Mungkin orang bisa bergelar banyak, tapi belum tentu dia ngerti ini. Satu kepuasan ketika bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan itu mengenyangkan. Dan kalau kita punya hal seperti ini ya, kemanapun kita pergi ya, kita bisa enjoy, bisa menikmati. Ada keteduhan di dalam, walaupun di luar itu busy ya, di luar itu sibuk dengan banyak hal ya, pikiran-pikiran berusaha menyerang, tapi ada keteduhan di dalam.
Bagi sebagian orang ya, mereka perlu refreshing. Jalan-jalan itu membuat suasana tuh jadi enak ya. Itu nggak salah ya. Saya juga dalam banyak hal kadang-kadang suka ya jalan-jalan. Nggak kebayang kalau eh, harus di kamar terus ya, nggak keluar-keluar. Eh, Begitu keluar itu rasanya ada sesuatu yang menyegarkan. Tapi waktu kita memahami rahasia dari persekutuan yang memuaskan dengan Tuhan, maka kita bisa enjoy. Bahkan waktu kita jalan, kita lihat pemandangan itu bukan hanya memuaskan mata kita, tapi ada kekaguman dalam roh kita tentang Tuhan yang begitu baiknya, begitu luar biasa. Saya ingat ya, sekian tahun yang lalu saya dengan teman-teman tuh ada jadwal pelayanan di satu kota di Ujung Pandang ya, di Ujung Pandang. Kemudian saya tugas main keyboard waktu itu. Dan karena acara itu pagi dan sore ya. Jadi jujur itu waktu pas sore menjelang malam kita break, ada makan ya, makan nasi goreng gitu. Itu cukup mengenyangkan sehingga ketika masuk dalam penyembahan suasana nggak begitu naik. Dan pada masa itu selama 3 hari ya, saya merasa perlu mendukung teman-teman saya yang melayani sebagai worship leader, sebagai singers. Nah, saya main musik, main keyboard ya. Jadi saya puasa, saya nggak makan. Ya, setelah itu baru malam tuh makan. Dan satu ketika malam terakhir selesai pelayanan udah capek sekali, masih diajak lagi sama pemimpin kami untuk ikut acara doa semalaman. Waduh, saya pikir ini besok pagi-pagi kita mesti berangkat gitu ya, terbang ke Papua. Dan itu lewat dari Ujung Pandang ke Ambon, Ambon terbang ke Biak, Biak terbang ke Timika, Timika baru terbang ke Jayapura. Dari situ naik mobil cukup jauh ya, karena mendaratnya tuh di airport, bukan di Jayapura, saya lupa, Sentani ya, nggak salah namanya. Kemudian ke Jayapura, nginep, pagi-pagi besoknya berangkat lagi, terbang ke Wamena. Jadi capek sekali. Tapi saya ikut juga 2 semalaman itu, walaupun kami cuma di awal saja ya. Selesai firman Tuhan disampaikan, mereka terus doa sampai pagi, kami kembali ke hotel. Nah, waktu besoknya pagi-pagi berangkat ya dari airport itu, naik pesawat. Karena penerbangannya itu berkali-kali ya, dari Ujung Pandang ke Ambon dulu, nah penerbangan itu dapat makan. Kemudian dari Ambon terbang ke Biak, dapat makan lagi. Dari Biak ke Timika dapat makan lagi. Lalu dari Timika ke Sentani, Jayapura dapat makan lagi. Nah, saya nggak lupa satu momen ketika saya sedang menikmati makan ya, terbang mungkin dari Ambon ke Biak ya. Sukar dibilang seperti apa ya. Tapi tiba-tiba saya ingat ketika saya puasa beberapa hari sebelumnya, dan ketika terbang ini saya dapat makan berkali-kali. Dan sepertinya ya, susah dibilang ya. Tapi seperti Tuhan bilang begini, kamu kan puasa kemarin-kemarin, sekarang enjoy, nikmati ya. Dan lalu penerbangan terakhir tuh makan sudah terlalu banyak ya, saya bawa dan saya kasih ke petugas yang ada di airport untuk kami mendarat Jayapura. Tapi ada satu momen ketika terbang itu ya, sedang menikmati makanannya biasa ya, makan di pesawat. Tapi seperti ada, kalau kita tutup mata ya, kita nggak lihat, kita sadar di samping kita ya ada orang. Walaupun kalau kita buka mata itu nggak ada orang. Dan kesadaran itu kuat sekali ya, sampai ketika makan tuh air mata saya mau keluar ya. Seperti ada selimut yang menaungi. Wow, itu indah sekali ya. Itu yang namanya salah satu bentuk the secret of the satisfying fellowship ya. Ada satu rahasia persekutuan yang memuaskan antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya itu, ya, di kalimat selanjutnya dikatakan, and he will let them know his covenant. Dia akan membiarkan mereka itu mengetahui perjanjiannya, and reveal to them through his word, selalu kayak begitu ya,
mewahyukannya bagi mereka lewat firman yang kita baca. It's deep inner meaning. Arti yang dalam, yang bukan di kulit, di permukaan, tapi yang dalam. Nah, itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita yang bergaul dengan Dia. Nah, ini salah satu yang Daud punya. Ya, sehingga dia itu punya sertifikat berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau Daniel lain lagi, sertifikatnya orang yang dikasihi Tuhan. Engkau sangat dikasihi. Wah, luar biasa itu. Ya, padahal orang kerja itu. Daud juga bukan full timer. Dia raja. Dia mulai dari bawah, dari gembala kambing domba 2-3 ekor. Ya. Yang saudara belajar setia, mengembalakan cuma 2-3 ekor domba, seperti Daud tetap setia. Dia naik terus, ya jadi prajurit perang, jadi panglima. Kemudian berkali-kali mau disingkirkan sama pemimpinnya, sama mertuanya sendiri. Tapi dia selalu menghindar. Dan akhirnya dia menjadi raja yang tidak hanya raja, yang disegani, dihormati, pemazmur, yang diurapi. Tapi di atas segalanya dia adalah salah seorang yang disebut berkenan kepada Tuhan. Dari kehidupan Daud ini kita bisa belajar banyak. Dan kita akan melihat bahwa betul bahwa Allah itu adalah kasih. God is love. Ya. Salah satu hal yang Daud ucapkan di Mazmur adalah aku selalu memandang Tuhan. Ya. Di Perjanjian Lama loh ya. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia berdoa begini, janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Ya. Itu Perjanjian Lama ya. Ingat, kita di Perjanjian Baru. Dan Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertai kita. Nah, itu Daud gak punya di Perjanjian Lama. Kita di Perjanjian Baru, kita punya itu. Tuhan Yesus mengirimkan rohnya yang kudus supaya menyertai kita selama-lamanya. Jadi kalau di Perjanjian Lama saja, orang bisa menuliskan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Apalagi kita di Perjanjian Baru. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan kalau dia berkata seperti itu dan itu adalah kebenaran, kita bisa yakin bahwa God is always with us. God is always with me. Dan because God is love, maka kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.